Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia. Bekerja mengabdi dengan tulus ikhlas untuk rakyat. Kekuatan-kekuatan asing lain kadang-kadang nggak suka lihat sinergi ini. Kita bersatu, kita menggabungkan kekuatan kita. Kita bersatu, kita bekerja sama. Kita akan buktikan itu. Pemimpin-pemimpin Indonesia mau dan bisa bekerja sama. Selamat malam pemirsa, pemerintahan Prabowo Gibran kini telah memasuki 1 tahun masa jabatan. Pemerintah bergerak cepat menata fondasi menuju Indonesia Emas dengan berbagai program prioritas dan langkah percepatan di sektor strategis. Namun di balik itu masih muncul berbagai catatan terkait ruang demokrasi dan tata kelola kekuasaan di tengah koalisi besar. Di saat stabilitas menjadi modal utama pembangunan, bagaimana memastikan demokrasi tetap bernafas bebas dan kuasa dijalankan dengan adil? Bersama saya Fitri Megantara, top issue dengan tema 1 tahun Prabowo Gibran, dinamika politik menuju Indonesia Emas. Dan pemirsa telah hadir bersama kami di studio Metro TV, narasumber. Saya akan mulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu. Ada pengamat politik Mas Jayadi Hanan. Selamat malam Mas Jayadi. Kemudian juga telah hadir Sekjen Partai Golkar Bapak Muhammad Sarmuji. Selamat malam Pak Muji, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, juga telah hadir bersama kami Sekjen PKS Bapak M. Khalid. Selamat malam Pak Khalid. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga telah hadir bersama kami di studio Metro TV Jubir Partai Gerindra Mas Astrio Felijan. Selamat malam Mas Astrio, apa kabarnya? Baik Mbak Fitri. Baik, saya akan mulai diskusi dari Mas Jayadi terlebih dahulu karena posisinya lebih dekat dengan saya nih. Oke, Mas Jayadi, bagaimana Anda membaca 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran dari sisi dinamika politik? Oke, pertama tadi disebut ya, ada modal stabilitas yang besar dan itu dicerminkan oleh koalisi besar ya. Kalau saya menyebutnya bukan koalisi besar sih, koalisi super mayoritas. Karena kalau kita lihat kekuatannya dari segi jumlah kursi di DPR itu 81%. 110 punya PDIP, itu kalau PDIP dihitung di luar ya. Tapi PDIP pun menyatakan bukan sebagai partai oposisi, sebagai partai yang penyimbang atau apa gitu. Jadi kalau kita bicara stabilitas politik, maka stabilitas politiknya terutama dalam pengertian hubungan antar elit politik itu memang setahun ini tampak sangat kuat ya, stabil gitu. Tidak ada perbedaan-perbedaan penting. Itu tadi karena mereka semua berada dalam satu koalisi yang sama. Tetapi stabilitas politik yang seperti itu sebetulnya itu hanya arti sempit. Stabilitas politik sebetulnya harus ditopang bukan hanya oleh kohesivitas antar elit yang berkuasa di pemerintahan, tapi juga dia harus memiliki
stabilitas itu memberikan kemampuan untuk melakukan kontrol internal terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu diperlukan suara-suara oposisi. Nah itu yang kurang selama satu tahun ini. Jadi ada stabilitas politik di tingkat elit, tetapi kontrol internal di tingkat elitnya menjadi berkurang. Maka kita agak sulit mendengar atau jarang mendengar adanya kritik-kritik yang sifatnya oposan terhadap yang membahas secara dalam detail kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh pemerintah. Itu saya kira yang pertama ya. Yang kedua saya kira karena stabilitas politiknya didasari oleh koalisi yang sangat besar itu, maka konsekuensinya adalah terjadi pembagian kekuasaan antar kelompok, antar partai gitu ya. Dan itu kemudian berkonsekuensi pada besarnya kabinet. Nah, besarnya kabinet itu kemudian di tingkat naratif itu menjadi tidak sesuai dengan keinginan presiden untuk melakukan efisiensi di segala hal. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga kemudian nanti itu akan berujung pada stabilitas juga ditunjukkan oleh adanya stabilitas kabinet. Nah, di baru satu tahun pemerintahan, stabilitas kabinet itu tampak sudah mulai goyang karena baru satu tahun pemerintahan sudah terjadi reshuffle yang cukup besar dan beberapa kali. Ya, nanti, jadi itu bisa kita lanjutkan tuh catatan-catatannya. Jadi catatan positifnya adalah kohesivitas elit politiknya bagus. Cuma memang kemudian itu belum tercermin menjadi kebijakan-kebijakan dan kontrol internal yang memadai. Catatan yang cukup panjang dari Mas Jayadi. Saya akan ke Mas Astrio untuk memberikan tanggapannya. Tadi ada catatan mengenai stabilitas politik yang ada di tingkat elit, tapi kontrol di tingkat elit kurang. Kemudian ada pembagian kekuasaan dan stabilitas kabinet yang sepertinya mulai goyang. Nah, ini tanggapannya seperti apa? Catatan dari Mas Astrio. Ya, Mbak Fitri, pertama-tama kita harus menyadari bahwa cerminan dari yang kita lihat hari ini, di mana koalisi ini diisi oleh banyak sekali partai politik, merupakan cerminan daripada persatuan. Di mana Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwa untuk membangun Indonesia, agar Indonesia dapat bergerak menjadi sebuah negara yang maju, maka diperlukan persatuan dan kerukunan di tingkat elit-elitnya. Tetapi jangan salah Mbak Fitri, persatuan ini bukan berarti dilakukan dengan mengesampingkan checks and balances. Kita di sini memiliki DPR RI sebagai salah satu cabang lembaga negara yang memang tujuan utamanya adalah menjadi mitra untuk mengawasi fungsi-fungsi dari pemerintahan. Dan dalam hal ini bahkan kalau kita lihat dalam hampir semua raker maupun RDP-RDP yang dilakukan di DPR, itu semuanya sudah dilakukan secara terbuka, bahkan secara live streaming. Dan ini masyarakat dapat menilai kader-kader bahkan dari Partai Gerindra sendiri pun itu justru yang seringkali berada di dalam garda terdepan. Walaupun komposisi parlemen tadi dikatakan oleh Mas Jayadi 80%. Ya, tapi tentu saja kalau bisa dilihat dari catatan rapat-rapat kerja katakanlah, banyak sekali kader-kader Partai Gerindra yang berada di garda terdepan untuk melakukan kritik-kritik konstruktif, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, manakala program-program itu belum dijalankan secara optimal atau program-program tersebut kurang dirasakan manfaatnya oleh pada masyarakat. Jadi ini merupakan sistem daripada tatanan negara kita yang harus kita jaga. Kita ingin memastikan Partai Gerindra bahwa program-program yang diinisiasi oleh pemerintah ini berjalan dengan sukses, bukan hanya baik di atas kertas saja. Untuk dapat berjalan dengan sukses, maka eksekusinya perlu baik. Nah, disinilah peran daripada parlemen untuk memastikan, mengingatkan, mengawasi mitra-mitra dari pemerintahan supaya program-program ini dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kedua adalah kita harus menyadari terkait dengan reshuffle. Reshuffle itu merupakan hak prerogatif dari presiden, di mana beliau dengan saat kapanpun dengan alasan beliau dapat melakukan penyegaran atau pergantian pemain. Dan dalam hal ini reshuffle yang dilakukan tentu saja adalah dalam rangka penyegaran tim yang dilakukan semata-mata hanya untuk apa? Agar pelaksanaan dari program ini dapat semakin optimal. Toh juga sudah kita saksikan bahwa pergantian ini juga dilakukan dengan sangat sejuk. Menteri-menteri yang juga telah purna tugas juga masing-masing diberikan surat terima kasih langsung oleh presiden. Jadi ini merupakan salah satu bentuk menjalankan roda pemerintahan yang baik. Ketiga, Mbak Fitri, terakhir adalah spirit utama daripada efisiensi ini justru semakin terjaga. Kita ingat di awal tahun ini ada Inpres 1 tahun 2025 di mana pemerintah berhasil menghemat kurang lebih sekitar 300 triliun. Dengan apa? Bukan menghilangkan spending-spending itu, tapi mengalihkan spending-spending yang tadinya tidak berkualitas atau kurang berkualitas menjadi spending yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jadi ini merupakan contoh bahwa roda pemerintahan ini sekarang memang semuanya dilakukan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Oke, baik. Dari Pak Sarmuji, Golkar sendiri memandangnya seperti apa 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini? Ya, kami melihat pemerintahan Prabowo Gibran sekarang berada pada jalur yang sudah benar ya. Program-program Pak Prabowo sudah berlangsung dengan baik dan
Kalaupun ada kelemahan-kelemahan itu bagian dari sesuatu yang harus kita sempurnakan bersama. Tadi disampaikan check and balances di parlemen juga sudah berjalan dengan cukup baik. Bahkan saya sebagai ketua fraksi merasakan tidak ada hambatan kita untuk mengkritik menteri atau pemerintah sekalipun dalam pengambilan kebijakan dengan motif untuk melakukan penyempurnaan. Salah satu contoh lah, program yang sangat diandalkan oleh Pak Presiden, misalkan program makan bergizi gratis. Suara-suara yang menyampaikan opsi kebijakan untuk bisa dipikirkan, dicerna ulang, itu juga ada di parlemen. Misalkan salah satu contoh anggota fraksi Golkar menawarkan dengan banyaknya persoalan MBG, ada yang menyatakan coba kalau lewat komite sekolah bisa nggak gitu. Itu kan tidak terhalangi, disampaikan juga tidak terhalangi. Cuman memang apakah itu ditindaklanjuti tentu butuh kajian yang lebih mendalam karena setiap kebijakan pasti ada plus dan minusnya. Setiap kebijakan pasti ada konsekuensi logis selanjutnya dan itu semua harus kita timbang sama-sama. Dari Pak Holid, catatan PKS seperti apa? Menurut kami ini langkah yang dimiliki oleh Presiden Prabowo ini sudah sangat baik. Karena apa? Dalam 1 tahun pemerintahannya, beliau sudah bisa, pertama tadi disampaikan oleh Pak Jayadi, konsolidasi politik. Tentu Mas Jayadi pasti ingat dulu bagaimana Presiden sebelumnya, biasanya di tahun 1 hingga 2 tahun pertama, itu proses konsolidasi politik itu tidak mudah dilakukan. Tidak mudah dilakukan. Dan saat ini stabilitas dan konsolidasi politik itu dilakukan dengan baik. Itu yang pertama. Itu modal yang sangat besar. Sehingga pemerintahan bisa menjalankan program-program unggulannya dengan lebih baik. Tanpa harus ada kegaduhan di politik. Yang kedua, yang perlu menjadi catatan kita saat ini adalah bagaimana kebijakan publik, program unggulan dari Presiden Prabowo itu didesain dan diimplementasikan dengan baik. Masalah governance, tata kelolanya, masalah eksekusinya, masalah bagaimana di lapangan. Jadi disampaikan masalah MBG. Tentu kita semua concern dan itu dibuka di DPR RI bagaimana memperbaiki tata kelola program yang menjadi unggulan dari pemerintah. Dan ini sama-sama spiritnya adalah kita ingin memperbaiki bersama. Kami pun misal di PKS, dulu ya ada kebijakan PPN 12%. Kami kritik cukup keras waktu itu. Karena kalau dinaikkan PPN 12%, maka daya belinya akan terpukul. Saya salah satu di Komisi 11 cukup bersuara, cukup kritis saat itu. Dan itu diskusi terjadi dengan sangat baik. Sehingga kita bukan hanya sekedar oposisi politik atau apa tidak, tapi di sini adalah bagaimana kita bersama pemerintah, bersama dengan Presiden Prabowo Subianto menghasilkan policy yang lebih tajam, lebih presisi dan diterima oleh masyarakat luas. Itu yang paling penting. Tadi Pak Holid berbicara juga mengenai stabilitas politik. Saya akan ke Mas Astrio lagi. Ini mengenai stabilitas politik. Sebagian pihak menilai langkah Presiden Prabowo memperkuat ataupun membuat koalisi besar adalah strategi untuk menciptakan stabilitas politik nasional. Tapi ada juga kemudian yang menganggap ini adalah cara mengunci kekuatan politik. Saya rasa tidak demikian, Mbak Fitri. Kenapa? Pertama, kita harus menyadari realita politik di Indonesia. Kita merupakan sebuah negara demokrasi dengan multipartai. Itulah sistem demokrasi yang kita anut, yang kita pilih dan kita tempuh dan dijalani. Nah, maka daripada itu kita harus memastikan bahwa kekuatan-kekuatan politik ini terkonsolidasi dengan baik. Tujuannya agar apa? Agar semuanya dapat secara bersama-sama, secara bahu-membahu, bekerja keras agar menyukseskan program-program yang telah dicetuskan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Tetapi Mbak Fitri, saya ingin menggarisbawahi pernyataan dari Presiden yang bukan hanya sekali dua kali yang disampaikan oleh beliau, tapi berkali-kali disampaikan, yaitu bahwa apa? Kita tidak boleh abai. Kita tidak boleh menutup mata terhadap kekurangan-kekurangan yang sampai hari ini memang masih ada. Yang dimana belum semua masyarakat menikmati manfaat-manfaat daripada program-program yang dijalankan, belum sepenuhnya bahkan menikmati hasil-hasil daripada kemerdekaan. Nah, tujuan daripada program-program yang dicetuskan, program makan bergizi gratis, program koperasi desa merah putih, sekolah rakyat. Ini semua dibangun untuk apa, Mbak Fitri? Yaitu agar bagaimana caranya kita dapat menciptakan kesejahteraan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Membangun ekonomi-ekonomi bukan ini dari top down, tapi membangun ekonomi bottom up. Dari daerah
dibangun ekonominya agar bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang kita dapat, tapi kita juga dapat pemerataan ekonomi. Kita berinvestasi pada investasi yang paling penting, yaitu adalah sumber daya manusia kita. Kita berinvestasi kepada anak-anak kita melalui program makan bergizi gratis, yang memang hasilnya tidak bisa kita lihat besok, tapi hasilnya baru akan terlihat mungkin 5, 10, sampai 15 tahun lagi ketika anak-anak tersebut tumbuh besar dan masuk ke dalam tenaga kerja, dunia kerja. Oke, saya akan tunggu tanggapan dari Mas Jayadi, tapi kita harus ikuti jeda berikut, dan di segmen berikutnya kita juga akan membahas mengenai penegakan hukum. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Sebelum jeda, Mas Jayadi, tadi saya menanyakan kepada Mas Trio mengenai soal memperkuat koalisi besar, strategi menciptakan stabilitas politik, tapi ada yang menganggap ini adalah cara mengunci kekuatan politik. Tanggapan? Ya, itu konsekuensi ya. Dan saya kira partai-partai juga paham itu. Jadi ini soal untuk sementara ya simbiose mutualisme antara presiden dengan partai-partai. Nanti akan kita lihat kalau sudah mendekati pemilu, itu baru nanti kalau calonnya beda-beda, kan nanti tidak ada presidential threshold. Ya bisa aja kalau calonnya beda-beda akan muncul perbedaan-perbedaan aspirasi sehingga tidak sesolid yang dulu lagi. Tapi yang saya tanggapi juga bahwa membangun koalisi besar itu memang menciptakan stabilitas, tapi sekali lagi itu stabilitas di tingkat elit politik ya. Tetapi stabilitas juga itu harus juga dikaitkan dengan masyarakat gitu. Nah, ini yang kurang menurut saya. Apa buktinya? Buktinya terjadi beberapa kali protes besar dari masyarakat ya. Misalnya di sekitar April, Mei kalau tidak salah itu ada demonstrasi besar soal undang-undang TNI. Dan yang baru masih kita ingat adalah akhir Agustus sama awal September kan. Itu suatu protes yang sangat besar yang kemudian ditindaklanjuti antara lain oleh presiden dengan reshuffle. Gitu. Itu kan menunjukkan bahwa ada konsolidasi politik yang tidak selesai. Ada ketidakstabilan politik yang dipandang oleh masyarakat, dan yang itu terkait dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah atau tindak tanduk dari pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Ya. Itu itu yang harus diakui itu. Dan yang kedua adalah kalau konsolidasi politik seperti kata Mas Khalid tadi sudah betul-betul selesai, pertanyaannya adalah mengapa yang harus kita lihat konsolidasi politik itu tidak tercermin secara baik dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten. Ada istilah no viral, no justice misalnya. Kita masih ingat ada kebijakan misalnya tentang yang gonta-ganti. Misalnya kebijakan soal kepemilikan pulau antara Aceh sama Sumatera Utara. Lalu ini yang terkait dengan Kanda Bahlil sedikit soal gas 3 kg yang tadinya tidak boleh dijual eceran lalu dibalikin lagi. Lalu ada soal tambang di Papua ya, di Raja Ampat. Kebijakannya yang bolak-balik gitu. Ada juga isu soal selain MBG, tentu saja MBG itu sangat disorot dari segi implementasi dan konsekuensi atau dampak. Jadi konsolidasi politik yang sudah dilakukan dengan baik di awal itu belum tercermin dengan kebijakan-kebijakan yang smooth, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya. Dan itu kemudian berujung pada kabinet yang mengalami reshuffle gitu. Biasanya setahun pertama itu sudah orang-orang yang duduk itu sudah diminta untuk bekerja terlebih dahulu, baru kemudian direshuffle setelah 1 tahun. Ini belum sampai 1 tahun sudah mengalami reshuffle karena persoalan-persoalan yang real di masyarakat. Baik, Mas Khalid, tanggapannya? Ya. Kalau kita lihat, tadi saya sampaikan bahwa kita mengkomparasi biasanya seorang presiden terpilih di tahun pertama, dia harus melihat relasi eksekutif legislatif. Untuk bisa bagaimana terkonsolidasi di sana. Dan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo relatif cukup berhasil di sini. Sehingga relasi positif antara eksekutif dan legislatif hand in hand bergerak bersama. Kalau ada perbedaan dalam hal implementasi policy, itu hal yang sangat lumrah.
Kenapa? Karena dalam proses mengeksekusi kebijakan, itu tentu ada pilihan-pilihan kebijakan. Kadang dicoba sukses, kadang dicoba gagal. Dan ini adalah sebuah proses learning di sini. Oke. Dan itu tidak masalah. Tapi prinsip bahwasanya kalau disertasinya Mas Jayadi ini kan masalah relasi eksekutif legislatif. Saya baca soalnya. Jadi ada semacam dalam presidensialisme itu ada kebuntuan ketika eksekutif yang terpilih itu tidak didukung oleh mayoritas di legislatif. Dan apa yang terjadi dengan pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, legislatif eksekutif hand in hand. Bahwasanya presiden yang terpilih dengan legislatif itu dalam satu kesatuan visi yang sama. Riak-riak kecil dalam hal bagaimana implementasi tata kelola dari program itu adalah yang memang sebuah keniscayaan untuk diperbaiki. Kalau enggak nanti tidak ada penajaman dari kebijakan-kebijakan yang ada. Dan itulah tugas konstitusional dari anggota DPR RI, dari partai politik menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintah, dan itu ditugaskan oleh konstitusi, dan itu harus dilakukan. Oke, baik. Bang Muji, mengenai kebijakan yang belum smooth, kebijakan yang bolak-balik seperti itu ya Mas Jayadi ya? Ya, ini memang bisa dimaknai dalam berbagai perspektif ya. Kebijakan yang berubah atau bolak-balik istilah Mas Jayadi Hanan itu tidak mesti dipandang sebagai sebuah hal yang buruk, tidak mesti dipandang inkonsistensi. Tapi bisa juga ini adalah satu perspektif bahwa pemerintah ini juga mendengarkan rakyatnya. Ada respon positif setiap kali, ada masukan-masukan, ada kritik. Dan yang tadi disebutkan misalkan dengan Pulau Gag, itu kan kebijakan yang masa lalu yang panjang sekali. Justru pemerintahan ini hadir untuk memperbaiki. Pak Bahlil sebagai Menteri SDM hadir untuk mereview ulang. Dan hasilnya ada 4 perusahaan yang kemudian dibekukan sampai sekarang tidak boleh lagi menambang di Pulau Gag. Ini bukan sesuatu yang inkonsisten, ini justru menunjukkan bahwa pemerintahan ini responsif terhadap masukan-masukan dan mendengar apa yang dimaui oleh masyarakat. Jadi memang perspektif itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Dan ini menunjukkan bahwa demokrasi di zaman Pak Prabowo Gibran itu berjalan dengan cukup baik. Termasuk kalau ada kritikan-kritikan di masyarakat, di sosial media, bahkan melalui demo-demo, kan tidak terhalangi. Dulu kan ada kekhawatiran, Pak Prabowo ini latar belakang militer, ini pasti sangat menakutkan. Ternyata kan tidak. Demo tidak dilarang, mengkritik tidak dilarang, bahkan difasilitasi, bahkan direspon dengan cukup baik. Pemerintah mendengarkan rakyatnya, Mas Astrio. Sebetulnya dari pemerintahan Prabowo sendiri, bagaimana sih kemudian merangkul kelompok masyarakat sipil yang tidak terwakili oleh partai politik? Sudahkah itu dilakukan? Ya, tentu saja sekarang terutama fokus utama daripada pemerintah ini adalah mendengarkan langsung. Bahkan dari fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Ketua Fraksi Gerindra telah menginstruksikan seluruh anggota, ini sekarang kebetulan lagi periode reses, untuk turun langsung ke masyarakat, mendengar aspirasi daripada masyarakat yang mungkin selama ini belum tertangkap secara utuh. Nah, ini adalah bagian di mana kita, balik lagi Mbak Fitri, kita harus mengakui bahwa masih ada kekurangan-kekurangan dalam implementasi-implementasi di mana rakyat mungkin merasa kurang puas, di mana rakyat mungkin belum tersentuh secara sepenuhnya oleh program-program tersebut. Dan kita mengakui hal tersebut. Kalau kita berbicara program MBG, apakah ada kekurangan? Ya, ada kekurangan. Partai Gerindra sangat prihatin dan menyayangkan adanya jatuh korban dari anak-anak kita yang harus keracunan. Maka daripada itu targetnya bukan lagi mengurangi jumlah daripada kasus, tapi menghilangkan kasus ini secara keseluruhan dengan memperbaiki SOP secara radikal. Dengan memperkenalkan ada CCTV berbasis AI, dengan memperkenalkan mesin cuci ompreng, dengan memperkenalkan test kit yang harus dilakukan kepada sampel-sampel makanan sebelum dibagikan. Ini merupakan bagian daripada evaluasi program-program yang memang selama ini kita harus akui berjalannya belum optimal, tapi pemerintah mendengarkan dan pemerintah melakukan aksi untuk dapat memperbaiki hal tersebut. Lalu kita juga mengakui juga, katakanlah bahwa selama ini ada keluhan dari masyarakat, terutama dari kawan-kawan kita kelas menengah, di mana pertumbuhan daya beli ini belum terlalu optimal. Dan di sinilah pemerintah mendengarkan. Kemarin baru dilakukan kebijakan 8 plus 4 plus 5. Salah satunya apa? Mengguyur market, mengguyur sistem perbankan dengan likuiditas 200 triliun dan menurunkan cost of fund. BI baru menurunkan suku bunga kita juga. Lalu ada paket deregulasi supaya swasta dapat semakin bertumbuh. Pelanjutan pembangunan infrastruktur. Dan pemerintah juga langsung menyasar kepada ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli. Dengan cara apa? Memperluas basis daripada PPH DTP yang tadinya hanya pekerja dari sektor padat karya, sekarang menjadi sektor pekerja padat karya
plus pekerja-pekerja dari sektor pariwisata. Lalu jangan lupa juga ada kepastian hukum bahwa PPh final 0,5% diperpanjang sampai 2029. Ini semua tujuannya apa? Untuk mendengarkan bahwa ya ada problematika yang harus diselesaikan, kita harus memperbaiki ekonomi, kita harus memastikan pertumbuhan ini bukan hanya berjalan, tapi juga dibarengi dengan pemerataan agar semua masyarakat dapat merasakan kebijakan-kebijakan dan manfaat dari program-program dari pemerintah. Mas Astrio tadi menyinggung mengenai ekonomi dan juga kepastian hukum. Nah, saya akan bergeser ke Mas Jayadi karena ini kita berbicara mengenai catatan hukum dan juga tata kelola negara. 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau hukum ya, bulan Maret dan April 2025 itu LSI ada survei ya. Ada 2 catatan yang paling pokok dari masyarakat ya. Pertama soal ekonomi. Jadi persepsi masyarakat terhadap ekonomi itu negatif. Dugaan saya sampai sekarang masih negatif itu. Masih negatif karena mayoritas negatif. Dan yang kedua tentang hukum. Catatannya juga negatif ya. Banyak kasus-kasus hukum yang muncul, yang terlihat oleh masyarakat tidak diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi kondisi persepsi masyarakatnya begitu. Dan itu kemudian tercermin kalau dari sisi ekonomi dengan berbagai masalah-masalah ekonomi ya. Ada layoff di mana-mana, PHK di mana-mana ya. Masyarakat yang baru selesai masuk lapangan kerja tidak terserap gitu dan seterusnya. Dan itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang memang belum beranjak dari kisar 5% ya. Nah, Presiden dengan optimis menyatakan bahwa akan 8% ya. Dan itu kemudian itu yang masih ditunggu dan belum muncul. Dan dengan pergantian Menteri Keuangan yang baru, apakah itu akan terjadi atau tidak? Ya kita masih tunggu. Seperti berbagai program yang disampaikan oleh Pak Astrio tadi ya, termasuk mengguyur kebijakan 8+5, lalu mengguyur yang 200 triliun dan seterusnya itu masih akan belum terasa oleh masyarakat. Itu dari sisi ekonomi dan dari segi penegakan hukum. Itulah yang dugaan saya juga mengakibatkan kemungkinan kalau kita tanya soal tingkat penerimaan masyarakat terhadap kinerja presiden mungkin tidak setinggi Januari lagi. Januari lalu kan tinggi sekali, modalnya kan 81, 79, 80%. Sekarang dugaan saya tidak lagi setinggi itu karena kondisi ekonominya dipersepsi masih negatif oleh masyarakat dan itu diakui termasuk oleh Pak Purbaya ya. Kemudian kondisi penegakan hukumnya belum sebaik yang lain. Kalau stabilitas politik dianggap masyarakat cukup positif, keamanan positif, tapi yang ekonomi dan hukum yang masih menjadi catatan dari masyarakat. Oke, kita akan membahas lebih mendalam mengenai catatan penegakan hukum, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Saya akan ke Pak Sarmuji terlebih dahulu. Pak Sarmuji, di awal masa jabatan Presiden sempat berjanji bahwa hukum akan menjadi panglima. Nah, menurut Anda ini komitmen penegakan hukum di hadapan kekuasaan ataupun kepentingan politik seperti apa sejauh ini sudah berjalan? Sejauh ini Presiden konsisten ya. Jadi tentang penegakan hukum Presiden tidak tebang pilih. Presiden bahkan pada orang yang dulu dekat dalam sejarahnya juga tidak menghalangi penegakan hukum berjalan. Salah satu contoh lah misalkan Reza Khalid ya. Saya tahu benar dulu Pak Reza Khalid itu pendukungnya Pak Prabowo waktu nyalon yang tahun keberapa karena saya pernah sama-sama mendukung beliau dan Reza Khalid rumahnya di Polonia itu kalau nggak salah rumahnya Reza Khalid. Jadi itu kawan beliau gitu. Tapi apa daya kalau itu memang dia punya masalah hukum, Presiden tidak kemudian menghalangi aparat penegak hukum, jangan dihukum itu Reza Khalid, itu kawan saya. Enggak. Jadi itu menunjukkan bahwa Pak Presiden memiliki sikap yang jelas terhadap penegakan hukum. Tetapi memang membangun penegakan hukum ini, menegakkan hukum ini, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak sekali persoalan yang harus diselesaikan. Misalkan persoalan institusi hukum, persoalan regulasinya. Dan jangan lupa budaya hukum kita juga lama sekali tidak tersentuh. Gitu. Ini yang menjadi PR barangkali harus diselesaikan. Kalau budaya hukum itu bisa berjalan dengan bagus,
ya sebenarnya penegakan hukum itu juga lebih mudah untuk dilakukan. Apalagi kalau institusi hukumnya ditata. Dan saat ini kan ada program baik ini dari Pak Presiden, misalkan reformasi Polri. Itu sesuatu yang sangat dinanti, yang selama ini tidak tersentuh dalam beberapa dekade, dalam beberapa periode ini tidak dilakukan reformasi Polri. Hari ini itu dilakukan. Dan saya berharap betul reformasi Polri itu bisa berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden. Oke, Pak Khalid mengenai reformasi Polri? Iya. Tentu masyarakat itu sangat berharap ya. Bicara tentang penegakan hukum itu apa sih sebenarnya nilai yang paling dipentingkan? Itu adalah sense of justice, rasa keadilan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepastian hukum. Kepastian hukum. Yang pertama, rasa keadilan. Sebagaimana kemarin ada peristiwa kerusuhan dan kemudian ada yang menjadi korban, saudara kita, maka sebenarnya ada keinginan ada sebuah penegakan hukum yang transparan, yang adil dan accountable. Maka ini sebenarnya momentum reformasi Polri dan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo harus kita dukung. Bagaimana reformasi Polri ini menjadi momentum agar perbaikan institusional Polri ini menjadi lebih baik. Ya, karena Polri adalah sahabat masyarakat, ya, bukan musuh masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah kepastian hukum. Kenapa penting itu kepastian hukum? Karena itu berdampak pada ekonomi. Kita ini masalah terbesar ekonomi kita itu adalah dari sisi kelembagaan. Ada indikator kalau di ekonomi selalu mengatakan ICOR. ICOR ini adalah menunjukkan bagaimana sebuah rules, aturan main itu bagus atau tidak. Nah, ICOR kita itu termasuk yang tertinggi di ASEAN. Ya, sehingga investasi, kemudian praktek bisnis dan sebagainya itu tidak maksimal. Ya, kalau kita ingin tumbuh lebih tinggi, semua ekonomi itu konsensusnya sepakat. ICOR harus diturunin dari 6,5 jadi 4. Baru tuh tumbuh ekonomi menjadi 8%, lapangan kerja akan tercipta. Dan kita harus dukung Presiden Prabowo bagaimana menciptakan hukum yang adil. Yang kedua adalah adanya kepastian hukum sehingga ekonomi menjadi tumbuh lebih baik. Oke, Mas Astrio, Astacita reformasi hukum dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama. Anda menilai apakah memang sudah dijadikan prioritas utama dalam 1 tahun ini? Ya, tentu saja Mbak Fitri, dan saya sepakat tadi dengan apa yang disampaikan oleh Bang Khalid bahwa penegakan hukum ini dan kepastian hukum ini menjadi sangat penting karena ujung-ujungnya ini akan berdampak kepada misi kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi yang optimal. Saya ingin mengajak kita flashback sedikit, baru saja pemerintah telah berhasil menyita aset-aset daripada tambang timah ilegal yang berada di Bangka Belitung, di mana aset yang disita itu mencapai kurang lebih sekitar 6 triliun dan bahkan potensi kerugian negara itu ditafsir mencapai sampai mendekati 300, kurang lebih di angka 300 triliun. Lalu juga ada Satgas penertiban kawasan hutan di mana negara telah menguasai kembali kurang lebih sekitar lebih dari 3 juta hektar daripada perkebunan kelapa sawit yang selama ini berdiri secara ilegal di kawasan-kawasan hutan. Ini adalah bentuk apa? Ini adalah bentuk di mana negara berkomitmen hadir bahwa investasi apakah terbuka, sangat terbuka lebar di Indonesia. Bahkan pemerintah mendorong sektor swasta untuk dapat berkontribusi bersama dengan dengan pemerintah untuk membangun ekonomi. Ini kan konsep yang namanya PPP, Public Private Partnership. Tetapi hal-hal tersebut harus dilakukan dengan koridor-koridor aturan yang berlaku. Harus dilakukan dengan mematuhi hukum yang berlaku. Tidak boleh dilakukan secara ilegal. Harus dilakukan dengan membayar pajak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, inilah momentum-momentum yang memang sudah dijalankan dan kedepannya kami harapkan ini dapat menciptakan semakin besar trust daripada investor-investor baik dari luar negeri maupun bersumber dari dalam negeri agar kedepannya kenapa? Agar kita dapat menciptakan banyak investasi dan kedepannya kita bisa menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan berkualitas. Hari ini lebih dari 50% ekonomi kita ditopang oleh konsumsi dalam negeri. Nah, ini kedepannya harus semakin berubah proporsinya. Porsi daripada investasi terhadap ekonomi kita harus semakin bertumbuh. Nah, caranya apa? Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa kepastian hukum dan penegakan hukum ini berjalan dengan optimal dan berjalan equal terhadap semuanya. Tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tapi semuanya equal terhadap semua warga negara Indonesia dan bahkan semua orang yang berada di Indonesia. Oke, Mas Jayadi tanggapannya? Ya, saya kira saya setuju ya. Hukum itu jadi salah satu sumber masalah di banyak hal. Kenapa jadi sumber masalah? Karena orang atau aparat yang harusnya menegakkan hukum kena hukum kan. Lembaga yang harusnya menegakkan hukum banyak juga kena hukum. Akibatnya kemudian
tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga hukum kita, terhadap penegak hukum kita, itu masih rendah dibandingkan dengan yang lain, termasuk Polri, termasuk KPK misalnya. Saya kira KPK itu menjadi salah satu PR besar bagi pemerintahan ini untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat seperti dulu lagi. KPK kan biasanya paling nomor 3 atau nomor 2 setelah Presiden dan TNI. KPK nomor 3, kadang nomor 2 gitu. Sekarang KPK jauh di bawah gitu. Demikian juga dengan lembaga-lembaga hukum yang lain. Jadi tentu saja kita paham bahwa itu tidak bisa selesai dalam 1 tahun pemerintahan. Karena itu supaya lebih fair saya kira oke lah kita kita mendengarkan hari ini bahwa penegakan hukum, reformasi Polri menjadi prioritas. Nah kita lihat 2 bulan, 3 bulan, setahun ke depan apakah itu betul-betul terjadi atau tidak. Misalnya sekarang masyarakat bertanya-tanya, Presiden kan di salah satu tuntutan masyarakat di yang 17+8 itu adalah reformasi Polri kan. Maksudnya itu Kapolrinya diganti. Gitu. Tapi Presiden belum tampaknya melakukan itu, tapi membentuk komite khusus reformasi yang dipimpin oleh Pak Doviri ya, gitu. Lalu apa hubungan itu kemudian dengan komite reformasi Polri yang dibentuk sendiri oleh Polri, ya, oleh Polri secara internal? Bagaimana itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat gitu. Tentu saja kemudian saya kira masyarakat Indonesia ini masyarakat yang sangat sabar ya, baik, masih mau nunggu gitu, masih mau nunggu sehingga karena ini masih 1 tahun pemerintahan, oke, isu-isu yang terkait dengan hukum karena itu tidak mudah, maka ditunggu realisasinya ke depan. Cuman yang nggak bisa menunggu yang itu tadi soal ekonomi. Soal ekonomi itu kalau udah soal masalah nggak bisa, misalnya begini, menurut data BPS nih dari tahun 2019 sampai ke 2024 itu ada sekitar 9,6 atau 9,5 juta kelas menengah yang turun kelas. Ya, itu banyak sekali, 9,5 sampai 9,6 juta itu. Dan 9,5 sampai 9,6 juta itu orang-orang terdidik, orang-orang yang punya informasi yang banyak, orang-orang yang biasanya punya penghasilan yang tetap, tiba-tiba tidak punya. Itu kalau tidak dengan sistematik bisa diselesaikan oleh pemerintah, itu akan menjadi bom waktu dalam tahun kedua, tahun ketiga pemerintahan, gitu. Okay. Termasuk di bidang hukum. Nah, termasuk juga kah dengan tata kelola pemerintahan itu yang kemudian harus dievaluasi juga? Sejumlah kebijakan yang saya sebut tadi sampai ada istilah no viral no justice itu kan menunjukkan adanya konsolidasi, koordinasi dan komunikasi kebijakan pemerintah yang tampaknya masih bermasalah, gitu. Misalnya bagaimana mungkin misalnya satu kementerian dalam negeri sudah mengambil keputusan misalnya tentang 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara itu kan sudah jadi kebijakan, sudah jadi keputusan. Lalu kemudian tidak dilihat kemungkinan dampaknya, analisisnya dan sebagainya. Sehingga Presiden lalu turun tangan, membatalkan keputusan itu dan mengembalikannya kepada Aceh. Apa itu artinya? Itu artinya ada problem komunikasi internal kebijakan di internal pemerintah sendiri, selain kasus kasus demo Agustus dan September itu menunjukkan ada problem komunikasi kebijakan dan komunikasi politik antara pemerintah dengan rakyat, dengan masyarakat. Jadi ada problem komunikasi kebijakan dan politik yang sifatnya internal maupun eksternal dengan masyarakat. Okay. Itu yang saya kira masih muncul dan kita lihat apakah dan itu dibuktikan dengan adanya perombakan kan terhadap instrumen-instrumen komunikasi pemerintah. PCO diubah menjadi BKP ya, Badan Komunikasi Pemerintah. Kemudian komunikasi kepresidenan khusus itu ditangani langsung oleh Kementerian Sekretariat Negara. Baik. Lalu kemudian KSP tampaknya diberi tugas untuk menangkis kritik-kritik atau serangan-serangan dari sisi komunikasi. Nah, kita lihat apakah itu menjadi obat yang baik terhadap problem koordinasi internal dan komunikasi di internal pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat. Oke, Pak Holid tanggapannya mengenai problem komunikasi internal maupun pemerintah dengan masyarakat. Kalau Mbak Pidi saya setuju ya, dalam arti bagaimana pemerintah memperbaiki cara komunikasinya ke publik. Ini yang
perlu harus perhatikan. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sudah tepat dengan memperbaiki hal tersebut. Kalau kita lihat dalam pidato-pidatonya, Pak Prabowo itu selalu bilang, sampaikan kritik, ya kan, buka channel seluas-luasnya. Karena apa? Karena beliau juga ingin mengundang seluruh masyarakat luas itu untuk memberikan masukan, memberikan kritik agar apa? Policy dan program yang beliau buat itu lebih presisi. Nah, dalam hal komunikasi tadi memang dan saya juga sampaikan juga ke Mas Astrio bahwasanya problem bagaimana menyampaikan narasi, pesan, konsistensi pesan dan sebagainya itu sangat penting. Dan kita berharap itu akan ada perbaikan lebih baik di sana. Oke, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Bapak-bapak, tapi seperti biasa kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mungkin bisa ditanggapi kembali Pak Sarmuji sebelum tadi kita jeda iklan soal penegakan hukum ataupun komunikasi terakhir kemudian sempat disoroti oleh Mas Jayadi. Jadi memang ada satu hukum ya, ada satu teori bahwa tidak ada gelap sebenarnya. Yang ada adalah ketiadaan cahaya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagus apapun kalau itu tidak diterangkan dengan baik, maka masyarakat tidak tahu bahwa pemerintah sudah melakukan sebuah langkah yang baik. Karena itu memang salah satu tugas dari pemerintah adalah memberikan pencerahan supaya ada terang di situ, supaya masyarakat paham, oh pemerintah sedang melakukan sesuatu yang besar. Tetapi mungkin saja sesuatu yang besar itu belum bisa kita nikmati dalam jangka pendek. Ibarat menanam sebuah pohon, ada pohon yang bisa kita petik dalam waktu 21 hari atau 3 minggu, seperti bayam, kangkung, dan sebagainya. Tapi ada pohon yang besar yang kalau mau menikmati itu butuh jangka waktu yang lebih panjang. Misalkan durian butuh waktu 3-4 tahun gitu. Yang kalau itu kita tunggu, kita pelihara dengan baik, kita rawat dengan baik, insya Allah hasilnya akan jauh lebih besar daripada pohon yang ditanam dalam waktu 3 minggu atau 4 minggu itu. Ini adalah salah satu tugas dari pemerintah untuk menghadirkan terang di dalam pemerintahan. Yang kedua, saya sepakat juga bahwa komunikasi di internal pemerintah itu juga perlu ditingkatkan. Bagaimana koordinasi sesama kementerian, di antara kementerian yang ada, itu perlu dikonsolidir dengan baik. Tentu ini juga bukan perkara yang mudah, tetapi kalau itu bisa lebih dijelaskan job description-nya, masing-masing orang mengetahui tugas masing-masing. Lalu kalau ada irisan-irisan diselesaikan secara internal, barangkali jalannya pemerintahan ini akan lebih baik dalam tahun-tahun mendatang. Gitu. Tadi kritik Mas Jayadi Hanan terhadap misalkan Kementerian Dalam Negeri itu sampai mengambil keputusan, lalu kemudian sampai Presiden harus turun tangan, itu tidak akan terjadi kalau koordinasi di internal pemerintah bisa dilakukan dengan baik. Tetapi saya perlu yakinkan bahwa pemerintah sedang melakukan langkah-langkah yang baik dan sebagian mungkin tidak bisa dirasakan dalam waktu pendek. Tetapi insya Allah akan terasakan dalam waktu sedang dan panjang. Oke, baik Mas Astrio. Di saat stabilitas menjadi modal utama pembangunan, bagaimana memastikan demokrasi ini tetap bernafas bebas dan kuasa dijalankan dengan adil? Ya, pertama yang paling penting adalah tentu saja selalu harus ada checks and balances. Di mana dalam hal ini satu, tadi kita sudah menyinggung peran daripada salah satu lembaga negara yaitu DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan dan juga checks and balances tersebut. Tapi yang kedua adalah bagaimanapun juga kita harus menyadari bahwa seluruh program ini dijalankan untuk kepentingan rakyat. Sehingga suara-suara rakyat ini harus didengarkan. Saya setuju sekali dengan tadi apa yang sudah disampaikan bahwa evaluasi dan perbaikan dari komunikasi pemerintah ini juga menjadi salah satu faktor kunci
untuk dapat mengoptimalisasi kita menyerap aspirasi daripada masyarakat. Baru saja kita memiliki badan komunikasi pemerintah RI yang baru. Pak Kepala Badan, Pak Anggara Prabowo juga mengedepankan prinsip-prinsip komunikasi. Yang satu adalah transparan, menyampaikan kepada masyarakat semua secara apa adanya. Yang baik disampaikan baik, kalau yang kurang baik juga harus diakui disampaikan kurang baik. Lalu kedua adalah beliau juga mengedepankan prinsip komunikasi harus dua arah. Artinya juga kita harus bisa dapat menangkap keluh kesah daripada masyarakat yang mungkin selama ini belum 100% tertangkap melalui media-media konvensional atau melalui elit-elit politik. Tetapi dalam beberapa berita-berita baik kita juga harus fair, saya rasa Mbak Fitri. Ya, seperti dalam sektor pangan di mana produksi kita telah mencapai 31 juta. Ya, cadangan kita rekor di lebih dari 4 juta ton. Ini merupakan beberapa contoh pencapaian-pencapaian yang harus kita apresiasi. Walaupun ada beberapa catatan. Misalnya tadi contoh, kita harus mengakui juga satu, secara angka tingkat pengangguran kita berada di angka yang terendah sejak di Krismon, yaitu di angka 4,76. Tetapi 4,76% angka pengangguran artinya ada kurang lebih 8 juta masyarakat Indonesia yang menganggur. Dan ini adalah hal yang harus kita address. Dengan apa? Memperbesar investasi dari sektor real, padat karya, padat modal, jasa, digital. Dan ini semua harus digaungkan agar kita ke depannya tujuannya adalah mengoptimalisasi, sekali lagi, bukan hanya pertumbuhan, tapi pemerataan sehingga semua masyarakat dapat menikmati hasilnya. Baik, Pak Walid, pertanyaan yang sama, jawabannya. Silakan. Ya, tentu kita melihat 1 tahun ini kan masih singkat lah ya. Jadi kita tidak bisa melakukan sebuah judgement secara menyeluruh. Tapi dari yang ada, banyak hal yang sudah mulai dicapai oleh pemerintahan Pak Prabowo. Saya lihat misal, isu yang paling penting saat ini adalah lapangan kerja. Dan itu isu yang sangat krusial buat masyarakat, apalagi untuk Gen Z. Maka kami mendukung sekali bagaimana ada program magang ya. Targetnya 100.000 kuota, sekarang dibuka 20.000 kuota. Kebetulan menterinya memang yang kita usung, yaitu Profesor Yasir Lian, kita dari Partai Keadilan Sejahtera. Kita ingin agar bagaimana program magang itu juga bisa menjadi solusi. Banyak program-program konkret yang bisa ditawarkan dan menjadi solusi real yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini yang harus kita dorong itu terus berjalan di pemerintahan saat ini. Oke, baik, kembali ke Mas Jayadi. Ringkas saja Mas Jayadi, ini refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan nasional ke depan seperti apa? Saya kira kalau yang dalam jangka pendek ini aliran informasi ya, baik dari masyarakat ke pemerintah maupun pemerintah ke masyarakat, baik yang sifatnya itu mengkritik kebijakan pemerintah maupun yang mendukung. Itu pemerintah harus membuktikan bahwa itu diterima semua. Jangan nanti ada upaya untuk menghalang-halangi. Misalnya, ini contoh aja kejadian. Ada yang bertanya soal MBG ketika Presiden baru pulang. Ya kan? Wartawan itu kemudian dicabut kartu pers istananya. Itu kan terlepas dari mana kebijakan itu atau keputusan itu kan tanda-tanda bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi aliran informasi yang seperti kata Pak Astrio sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Kan pemerintah kalau pemerintah itu tidak akan berjalan dengan baik kalau hanya diberi informasi-informasi yang bagus saja. Tapi informasi-informasi yang buruk itu harus juga sampai gitu. Lalu yang kedua adalah itu tadi konsistensi informasi. Misalnya nih soal MBG itu, berapakah sebetulnya jumlah korban keracunan? Beda-beda tuh. Dari Kementerian Kesehatan beda, dari BGN beda, dari BGN 6 ribuan, dari Kementerian Kesehatan 11 ribuan, dari masyarakat 10 ribuan. Mana yang benar gitu? Jadi aliran informasi itu sangat diperlukan oleh pemerintah karena pemerintah perlu akuntabel dan transparan supaya kebijakan-kebijakannya berhasil dengan baik. Kita harapkan catatan dalam diskusi malam ini dapat menjadi acuan agar arah kebijakan pemerintah menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Mas Jayadi, Pak Sarmuji, Pak Khalid dan juga Mas Astrio telah berbincang bersama kami dalam Top Issue untuk malam hari ini. Pemirsa, demikian perbincangan kami menutup perjumpaan kita dalam Top Issue untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Mediantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.